Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya sharing tentang temuan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seputar penyaluran dana Bansos BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Oke, belum lama kita dengar, tepatnya di hari Minggu kemarin nih, infonya bahwa penerima BPNT di Sukabumi ditodong belanja paksa 400.000. Ini dilansir dari Detikcom ya. Detikcom hari Minggu 27 Februari 2022 menyatakan bahwa penerima BPNT di Sukabumi ditodong belanja paksa 400.000. Terus juga masih ada tentang penerima BPNT wajib belanja di warung X. Sebut saja X ya, warung X. Dan juga ada beberapa di sebuah kota juga penerima BPNT untuk mendapatkan dana bansos harus vaksin. Nah, ini yang kadang tuh kita harus luruskan gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih? Nah, teman-teman, kita bahas dulu yang di Sukabumi tadi. Ditodong belanja paksa 400.000. Jadi kamu punya dana BPNT 600.000 kan dapatnya kan bulan Januari, Februari, Maret. Masa sebulannya 200.000, kalau 3 bulan berarti kan 600.000. Nah, kalau dipotong 400.000, bukan dipotong, ditodong 400.000 untuk belanja, berarti kan sisanya 200.000 ya. Dari 6 kurang 4, 200.000. Penyaluran bantuan sembako atau BPNT yang kini diberikan secara cash, uang tunai, menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Ya, mungkin tidak seluruh Indonesia ya, ini yang ketahuan nih di Sukabumi. Warga Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, mengaku ditodong oleh salah satu warung untuk membelanjakan uang bansos tersebut di warung miliknya. Padahal dalam aturan terbaru tidak menyebutkan bahwa warga harus belanja sembako di tempat tertentu. Nah, ini yang perlu kita luruskan, teman-teman, Bapak Ibu. Jika memang mendapatkan dana bansos BPNT 600.000 di bulan Februari ini, terus tiba-tiba di saat penyerahan diminta langsung, belanjanya harus di toko X, di warung Po Ucum misalkan. Ya, nggak begitu ya sebenarnya konsepnya. Jadi, ini juga harus menjadi perhatian bagi kepada kepala negara nih, kepala daerah, entah itu pimpinan terkait lah di daerah tersebut, bahwa tidak perlu memaksakan warga untuk berbelanja di warung X, karena uang itu bisa digunakan dan dibelanjakan untuk keperluan sembako di warung manapun. Karena kan setiap keluarga itu kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Misal keluarga A, keluarga itu butuh ikan, ya jangan dipaksa makan ayam, kan gitu. Atau misal keluarga B, dia butuh telur, jangan dipaksa makan ikan, harus belanja ikan, kan nggak begitu. Nah, untuk itu pemerintah memberikan dana BPNT ini sebesar 600.000 itu, 600.000 rupiah ya, untuk bisa dibelanjakan oleh masyarakat kebutuhan sembako di warung manapun sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau alergi susu ya jangan beli susu, beli yang lain. Jadi tidak serta-merta saklek harus belanja di warung X dan barangnya harus ini, nggak begitu. Bahkan ada kejadian di daerah tertentu bahwa uangnya itu nggak dibeliin sembako, tapi buat bayar listrik ya. Gimana ya? Ini dilema bagi pemerintah punya bansos namanya BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai, tapi kasihnya cash, tunai gitu kan. Kan jadi dilema juga. Ya, intinya dapat bantuan dana apapun dari pemerintah yang sifatnya cash, tidak ada kewajiban bagi KPM untuk belanja di warung X. Gitu ya, Bapak Ibu. Teman-teman, ini juga kepada pelaku kepentingan yang lainnya, kami himbau bahwa tidak untuk dibelanjakan di warung tertentu. Jadi silahkan gunakan untuk belanja warung yang lain manapun gitu ya. Terus juga ada kejadian bahwa tadi kalau kita mau dapetin bansos gitu kan ya, harus vaksin terlebih dahulu.
Nah, Kominfo pun juga sudah menyatakan bahwa ini misinformasi gitu kan. Jadi antara vaksin dengan bansos berbeda kaitannya. Memang sih ada yang sudah berjalan gitu kan, sudah berjalan bahwa di daerah tersebut memang sepertinya sedang PPKM level tinggi yang mengharuskan bahwa warganya vaksin, yaitu kan kembali lagi kebijakan dari masing-masing kepala daerah tertentu. Namun secara umum garis besar tidak ada aturan harus vaksin untuk dapetin bansos, tapi diupayakan, didorong warganya untuk vaksin agar bisa mendapatkan bansos. Nggak ada salahnya kok untuk vaksin, seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang perlu adanya klarifikasi harusnya dari pemerintah pusat. Nah, muncullah nih para edukator di channel YouTube yang bisa memberikan informasi. Bukan hanya saya, tapi yang lain juga sama. Nah, untuk itu, yang hari ini, karena BPNT ini tidak hanya sampai Februari, diperpanjang sampai Maret pembagiannya. Jadi Bapak Ibu tetap gunakan dana tersebut untuk keperluan yang benar-benar mendesak dan bermanfaat juga bagi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Karena memang harus nunggu undangan dulu kan ya dari RT RW. Jadi kan skemanya dapat undangan dari RT RW, datang ke tempat tujuan, misalkan undangannya itu di RPetra, ya udah datang ke RPetra. Atau undangannya ke kantor pos, datang ke kantor pos. Undangannya itu di universitas, datang ke Universitas Nusa Mandiri misalkan. Ya sudah, penuhi undangan tersebut, karena tidak serta-merta harus ke rumah RT RW gitu, karena undangannya pastinya difasilitasi untuk tempat yang tidak penuh gitu kan, maksudnya nggak menimbulkan kerumunan, misalnya di lapangan luas seperti itu. Nah, datanglah dengan membawa undangan tersebut, jangan lupa bawa KK sama KTP juga. Dan kalau misalkan kejadian yang mendapatkan dana bansos ini adalah almarhum ibu saya. Nah, gimana nih? Saya masih bisa sebagai ahli waris masih boleh nggak mewakili? Nah, itu harus koordinasi dengan RT RW setempat. Nah, upayakan membawa kakaknya gitu kan. Maksudnya kartu keluarga ya, bahwa memang ini ibu saya almarhum. Bawa KTP juga bahwa saya anaknya almarhum. Jadi valid gitu. Jangan sampai mau mewakili tapi nggak ada bukti bahwa dia adalah atau kita adalah ahli warisnya. Jadi harus valid juga dokumen yang dibawa saat pengambilan bansos BPNT tersebut. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu untuk mendapatkan dana bansos BPNT. Tetap semangat, dan yang sudah dapat, ya gunakan dana tersebut sebaik mungkin. Semoga Indonesia ekonominya dan segi kesehatannya bisa pulih kembali. Jika ada yang punya pengalaman seputar bansos, entah yang ya seperti apalah serba-serbinya, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa bahas lagi, dan mungkin saya akan menemukan temuan-temuan lagi di daerah-daerah lainnya. Jadi kalau misalkan menyampaikan komentar gitu, jangan lupa sertakan kotanya mana. Misalkan saya Givan dari kota Brebes. Di kota ini kok pembagiannya begini ya. Nah, itu share aja, nggak masalah kok. Sehingga kita sama-sama bisa mengawasi dan mengawal bansos tersebut. Terima kasih telah menonton, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.